Bismillahirrahmanirrahim. Al-murid qad yulazimu samta liktifaihi bi'ilmillahi subhanahu. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam, karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya, dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jadi cukup akan daku oleh ilmu Tuhanku daripada permintaanku dan usahaku. Ada perlu lagi minta, Tuhan tahu aja sudah yang kau perlukan ini apa. Kada perlu lagi berdoa karena Tuhan tahu aja apa yang aku butuhkan. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian, sehingga apapun yang menimpa dia hanya berdiam, kada minta apa-apa kepada Allah karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Pamata atlaqallahu lisanahu bid-du'a bi syai'in tajalla fi qalbihi falya'lam anna Allah ta'ala arada an yu'tiyahu ma talaba minhu. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah, padahal macam-macam masalah yang dihadapinya, di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa dan lisannya pun terlintas doa, maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa? Lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan. Nah, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu. Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya, maka itu Allah akan mengabulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man udhina lahu bid-du'a faqad putihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang diizinkan baginya pada berdoa, maka sungguh dibukakan baginya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah? Doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah karena salah satu penyebabnya doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi orang-orang salihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini. Keadaan susah, keadaan sulit, keadaan dalam masalah, dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa. Nah, mereka kada akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila demikian, doa itu kada sia-sia, doa itu akan diijabah oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ma su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiat. Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa, tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah. Lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah, afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama menjelaskan afiat itu artinya assalamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat, selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh, ringkas. Afiyah artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini mun panjang kali cukup waktu, atau kalau panjang kali cukup tempat. Ratan mengucap pikir aswad kan misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa yang kita minta? Afiyah, afiyah, selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kada bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal afiyah, dan afiat. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW pernah datang kepada Rasulullah minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Jar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas,
Ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salul afiyah di dunia wal akhirah, minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplit, afiah. Dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya. Atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat, kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, "Fa iza u'tita al-'afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad ablahta." Ujar Nabi, wahai laki-laki, bila engkau diberi Allah afiat di dunia, afiat di akhirat, maka engkau orang yang beruntung sudah. Orang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la tad'uni bi syai'in illa istajabtu lah, wa la tas'aluni syai'an illa a'taituk. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah. Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta, ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah misalnya, itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut. Ya Allah, berikan hamba ini. Allah kabulkan. Bisa segera, bisa langsung diberikan Allah.